UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai 4. Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional. Bowi Sirup, solusi pemanis alami minuman kopi asal Malang, Jawa Timur. Dan kami sudah tersambung bersama dengan Coach Margeti Herwin, Master Coach dan founder Smart Business Coaching Firm melalui aplikasi Zoom. Coach Getty, selamat malam. Apa kabar, Coach? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat malam, Bang Bowi. Waalaikumsalam. Kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, dan tentu juga nanti akan kami ajak berbincang, yaitu pemilik usaha Bowi Sirup pemanis alami kopi asal Malang, Faris Hamim Udin. Saya panggilnya nih Bang Faris saja ya. Bang Faris, apa kabar? Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Selamat malam. Iya. Malam, Mas Faris. Selamat malam, Coach. Baik, dan mudah-mudahan audio dapat terdengar dengan jelas ini ya, Bang Faris Jelas, dan juga ya, jelas. Coach Getty ya Jelas. malam hari ini ya. Baik. Nanti kami juga undang Anda pendengar sekali lagi di 021 3523172, 384 4545, 3862375, 3866712. Mari kita mulai cerita menarik apa saja yang bisa kita dapatkan dari Bang Faris dan juga pesan-pesan yang betul-betul menginspirasi dari Coach Getty malam hari ini. Tapi saya penasaran dulu ke Bang Faris ini. Apa atau awal idenya bagaimana ini, Bang Faris? Mungkin bisa dijelaskan ini. Oke, jadi awal mula ide bikin sirup ini, basically saya ini dulu F&B consultant yang waktu kita develop bikin cafe atau coffee shop itu selalu banyak kendala terkait bahan baku, mulai biaya pengiriman yang mahal, dan tahun 2000-an ya, 2010-an itu mayoritas sirup bubuk minuman, bahan baku minuman itu rata-rata impor waktu itu. Oke. Jadi harganya mahal, terpengaruh mata uang asing, pengiriman sama pengiriman itu harus packing kayu karena rata-rata waktu itu botolnya pakai kaca itu sih. Jadi berawal dari problem itu kita coba bikin bahan baku yang dari sisi pengirimannya murah, terjangkau, bahan baku selalu ada. Terakhir yang alami, karena kita lihat bahan baku kompetitor rata-rata itu banyak menggunakan itu ya bahan-bahan sintetis, perisai sintetis. Oke. Respon pasar ketika itu bagaimana, Bang Faris? Respon pasar alhamdulillah baik. Jadi waktu itu kita baru jalan, ternyata ada pandemi waktu itu. Baru jalan 1 tahun, kemudian pandemi, dan itu sampai sekarang bertumbuh. Alhamdulillah bertumbuh terus respon pasarnya. Iya. Karena alasannya kenapa bertumbuh, karena bahan baku kompetitor harganya rata-rata di atas kita. Seperti itu. Oke, baik. Jadi itulah awal mula atau ide awal ya dari usaha yang dijalani oleh Bang Faris. Nah ini menarik, Coach. Mungkin Coach juga bisa lebih mengeksplor lagi sebenarnya apa yang membuat usaha Bang Faris ini pertama itu mungkin bisa dicontoh oleh pelaku UMKM lainnya, memitigasi tantangan, kemudian tetapi tidak menyerah dan mencari resource lain yang lebih memungkinkan untuk dijual. Bagaimana, Coach? Ya, jadi dalam bisnis kalau kita mau memenangi persaingan gitu ya, kita harus cari selalu kesempatan dari problem yang ada, Bang Rudi. Jadi Mas Faris ini dengan Bowis berhasil membuat produknya masuk kepada Blue Ocean. Artinya Blue Ocean yang tadinya perang dalam bisnis kopi, bisnis sirup untuk kopi, tapi Mas Faris ini mengembangkan sebuah produk ya pemanis alami organik gitu ya, tanpa bahan pengawet yang berbahaya. Bahkan Bang Mas Faris ini melakukan riset sehingga dia berhasil membuat beberapa varian sirup untuk kopi ya. Karena pada saat itu ya, pada saat Mas Faris melihat dan kondisi problem yang ada di mana harga sirup kopi itu mahal gitu ya dan harus impor, kenapa nggak bikin sih gitu ya. Jadi hari ini kita akan sangat mengangkat bagaimana potensi
ya produk Indonesia asli yang organik itu terbuka luas untuk kita bersaing dengan produk impor, dan ini adalah bisnis UKM, bukan bisnis besar yang harus memiliki modal besar, tapi Mas Faris dengan kreativitasnya, dengan kemampuannya, keahliannya, dan pengalamannya yang lama menjadi seorang konsultan food and beverage, berhasil membuat sebuah produk yang akhirnya diterima pasar, dan saat ini Mas Faris bukan cuma bikin sirup kopinya, tapi dia mengembangkan kopi, juga training para barista nih Bang Rudi, juga menarik ini. Jadi mungkin kalau teman-teman semua pernah ke kedai kopi atau coffee shop itu mungkin dimaksud dengan pemanis varian rasa begitu ya, yang dicampur di kopi begitu Bang Faris ya? Iya. Ya berarti betul itu bayangan saya. Oh iya, itu artinya sudah sangat umum dan ternyata ini diproduksi sendiri dengan bahan yang sangat alami. Tapi saya ingin ke Coach Getty lagi. Ya. Bagaimana Coach menentukan atau seberapa besar penting dari sebuah diferensial dalam melakukan usaha seperti ini, Coach? Yang paling pertama tentu harga, Bang Rudi. Ya, karena di masyarakat kita harga itu sangat berpengaruh sekali ya saat ini, dan juga yang kedua adalah kualitas rasa. Jadi dengan harga yang mungkin terjangkau dan rasanya itu tidak kalah dengan produk yang impor, dan ini menjadi sebuah kunci yang menjadi indikator bisnis ini bisa berkembang cepat. Apalagi kalau di Malang itu, waduh, harga mahal itu nggak laku kalau di Malang. Saya kebetulan baru balik dari Malang dan sekarang ada di Solo. Waduh, Bang Rudi. Ya, dan saya banyak ngobrol sama pebisnis di Malang pada kemarin nih dengan dengan Mas Faris ya. Memang agak unik ya. Malang itu produk makanannya, minumannya murah gitu ya, tapi kualitasnya bagus. Dan ini perlu menjadi pembelajaran bagi para UKM dari daerah lain untuk bisa mengembangkan produk yang organik, produk yang alami, sehingga bisa bersaing dan juga mendapatkan kualitas yang baik, Bang Rudi. Ya, jadi organik alami itu bisa sebagai nilai lebih dari suatu produk ya, yang bisa kita kedepankan, begitu Coach ya? Karena bahan baku kita di Indonesia ini sangat lengkap dan kaya gitu ya. Ngapain kita harus selalu impor gitu ya? Kita kembangkan sendiri dan kita akan menjadi pusat yang akan mengekspor juga gitu ya. Negara kita ini bisa jadi pengekspor sebenarnya. Cuman kita punya keterbatasan yang mungkin ini harus diambil perannya oleh pemerintah untuk menunjang para UKM kita, Bang Rudi. Baik. Saya kembali ke Bang Faris lagi. Kalau sampai dengan saat ini sudah berapa varian ini Bang yang diproduksi? Kalau kita untuk sirup ada sekitar 28 rasa. Wow. Kita ada 28 rasa, kemudian gula ada 8 rasa, 8 varian, ada kopi, ada teh, sama bubuk minuman. Oke, jadi ada berapa jenis produk itu yang diproduksi saat ini oleh Bowies nih? Kalau sekarang 49 produk. 49 produk. Iya. Oke, baik. Ya, kita terima dulu pendengar Coach Getty dan Bang Faris ya. Ada Pak Doni di Banyuwangi, Jawa Timur ini. Pak Doni, selamat malam. Halo, selamat malam Mas Rudi. Saya sehat ya Mas ya. Alhamdulillah sehat Pak Doni. Ada Coach Getty, ada Bang Faris juga ini, silakan. Halo, selamat malam Coach. Halo Pak Doni. Ya, halo. Ya, mungkin Coach Getty bisa mendengar Coach ya, suara dari Pak Doni ya? Saya nggak dengar suaranya. Oke, nggak dengar, nanti saya sambungkan aja. Silakan Pak Doni. Gini, saya mau tanya kepada Mas Faris tadi ya Mas Rudi ya. Gini, pertanyaan saya, apakah di dalam sirup itu tadi dikemas pakai botol ataukah sudah disediakan dengan cup-cup yang sudah di harga semisal harga 3.000? Kalau pertanyaan saya, biasanya kalau harga murah itu kualitas kurang bagus, tapi kalau punyanya Mas Faris itu tadi, kalau semisal harga murah, apa yang perbandingannya dengan sirup-sirup yang lain? Kalau kita bisa mendapatkan itu di mana ya Mas ya? Kalau semisal kita suguhkan di hari raya atau hari besar lainnya, kayak saya lagi ada sesuatu mengadakan kayak rutinan yasinan, atau saya punya
forum komunitas ngopi itu bagaimana penyajiannya itu harus seperti apa itu aja Mas. Monggo. Assalamualaikum, salam sehat untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Pak Doni. Jadi menanyakan apakah sirup itu dikemas botol atau dikemas per cup gitu atau sudah jadi dengan kopinya, dan apakah memang ini khusus untuk kopi kemudian dengan harga yang murah. Tentu kurang menarik katanya gitu kalau melihat di pasaran saat ini, dan apa yang membedakan dengan sirup-sirup lain dan bagaimana penyajiannya yang mungkin bisa Bang Faris sampaikan ini seperti apa ini Bang? Ya, jadi seperti ini untuk produk kita yang sirup kita kemasan botol. Kemasan botol 1025 gram. Jadi satu botolnya ukurannya itu. Kita ada kemasan sampling sekitar 100 ml. Jadi kalau mau coba-coba untuk kemasan itu ya B2C untuk teman-teman yang mau nyeduh sendiri kopi di rumah, bikin minuman, nah itu bisa pakai yang kemasan sampel. Karena kita segmennya sebenarnya lebih ke B2B. Kemudian untuk cara penyajian ya tadi. Cara penyajian lidah orang Indonesia, kebetulan saya udah riset. Itu 80% menyukai rasio 1:10. Jadi 1:10 itu satu itu sirup, 10-nya air. Entah air, susu, soda, atau jus. Air, soda, susu bisa. Jadi penggunaan rasio 1:10. Kalau airnya misal 100 ml, ya sirupnya 10 ml. Gitu aja. Itu cara penyajiannya. Dan itu teman-teman barista di Indonesia mungkin biasanya rasionya 1:10. 1:10. 1:10. Kemudian tadi ada pertanyaan terkait apa diferensiasi, apa pembedanya? Kenapa brand murah? Jadi sebenarnya kenapa murah? Sebenarnya murah atau mahal itu tergantung strategi harganya kita, price strateginya kita. Kita nggak ambil untung terlalu banyak, karena kenapa? Karena jujur teman-teman yang pelaku bisnis UMKM ini kadang yang bikin puyeng itu nge-push harga bahan baku HPP. Opsinya rata-rata cuma main volume gede, jadi pembelian 100 karton, 200 karton. Sementara pemain UMKM yang modal di bawah 50 juta, paling omset dari 500.000 gitu, itu kadang dia pusing ya istilahnya. Waktu pembelian banyak, dan solusi-solusi produk di luar itu banyak yang pertama adalah produknya ada yang murah tapi nggak enak, kemudian ada yang mahal tapi nggak sehat, murah tapi nggak sehat. Dari problem itu kita coba bikin yang nggak terlalu mahal, rasanya oke, kita setara dengan beberapa produk kompetitor. Kita udah pernah lakukan blind test juga. Blind test, jadi kita bikin 10 cup dari produk kompetitor, satu produknya kita, ternyata ya kita nomor 1, nomor 2, orang-orang kadang pilih produk kita ya. Apa produknya, tadi pertanyaannya apa produknya enak, apa berkualitas? Kita pastikan berkualitas karena kita organik, rata-rata bahan baku yang kita gunakan organik dan lokal. Kenapa kita bisa murah? Soalnya source-nya kita kan produksinya di Malang, rata-rata bahan bakunya dari Malang, jadi biaya ongkir, biaya lain-lainnya itu nggak terlalu tinggi gitu sih. Tapi ini memang ini dikhususkan untuk kopi atau untuk yang lain bisa nih Mas? Sebenarnya untuk semua jenis minuman, semua jenis minuman ya. Cuma tren 5 tahun belakangan ini kan lebih berkembangnya itu coffee shop. Jadi akhirnya identik untuk sirup kopi, padahal untuk mocktail, untuk cocktail, itu bisa untuk juga ya. frappe, milk base itu bisa. Jadi tidak hanya untuk kopi, cuman memang 5 tahun terakhir ini trennya itu varian-varian ini. Tren coffee shop itu ada di sana. Jadi kalau di coffee shop itu ada botol-botol seperti sirup sebenarnya itu. Nah, segmen pasarnya itu sampai kemana saja nih Pak? Jangkauan distribusi pasar ini Bang? Kalau dari data yang ada di sistem penjualan, kita udah ngirim di 93 kota sama kabupaten di Indonesia. Kita punya 2 distributor dan 6 subdis. Itu. Kalau di luar Indonesia kita baru ngirim di Brunei sama di Singapura. Itu pun
dulu istilahnya murid-murid kita yang dulu pernah ikut pelatihan Team Boys. Wah, mantap ini. Nah, Coach, bagi pengalamannya ketika bertemu dengan Bang Faris ini, Coach, terutama saya tertarik gini, Coach. Tadi dikatakan saya mungkin membahasakannya sebuah privilege. Di Malang sumber atau resource-nya itu tidak jauh, ada di sekitar sana yang alami tadi, dan ini artinya akan memberikan keuntungan dari sisi cost produksi dan juga mungkin harga jual bisa lebih miring dibanding yang lain. Nah, bagaimana dengan UKM lain atau pelaku lain ketika itu menjadi tantangan dalam mendapatkan resource ini, Coach? Iya, jadi Bang Faris ini saya kenal pada saat Bang Faris ikut di programnya UMKM Level Up. Oke, iya. Nah, yang menarik Bang Faris ini bisnisnya sudah besar, tapi masih mau belajar gitu, Bang Rudi. Kadang-kadang kita UKM ini bisnisnya belum besar, baru berkembang. Mereka disuruh belajar tuh nggak mau gitu. Padahal dengan belajar, Mas Faris ini bisa dapat banyak networking, bisa dapat banyak inspirasi, dan bisnisnya tambah kuat lagi karena didukung oleh pola dan metodologi dalam menjadikan produknya ini benar-benar unggul di pasar, Bang Rudi. Jadi pelaku-pelaku bisnis lain gitu ya, atau pebisnis dari jenis yang lain, sebenarnya jika mereka berada di kota tertentu untuk mereka mau berbisnis, mereka harus lihat sumber dayanya itu dekat nggak dengan mereka. Ada beberapa UKM saya sampai hijrah tempat karena dia merasa bahan baku yang dia butuhkan, yang berkualitas itu ada di beda kota. Akhirnya dia pindah. Dia pindah dan dia menetap di kota yang sangat banyak bahan bakunya, dan dia mulai produksinya bisnisnya dari situ, Bang Rudi. Dan ini bisa dilakukan oleh beberapa UKM karena entrepreneur itu tidak ada masalah dengan tempat sebenarnya. Pada saat dia mendapatkan bahan baku, proses yang mudah, orang yang memang dibayar terjangkau untuk awal, saya rasa ini menjadi strategi yang sangat bagus untuk memulai sebuah usaha, Bang Rudi. Nah, ketika itu sudah bisa dijalani atau sudah ditemukan jalan keluarnya, kemudian bagaimana seperti Bang Faris ini, Coach Getty, untuk bisa masuk dalam rantai pasok industri yang sesuai, atau katakanlah di sini F&B, bagaimana? Pada saat produk kita memang sudah fit sama market, Bang Rudi, dan kita terus melakukan riset apa yang dibutuhkan oleh pasar, produk kita akan dicari orang. Justru mencari distributor, mencari pasar, karena kita sudah kuat dan saat ini sangat mudah untuk menjelaskannya atau memperkenalkannya lewat sosial media, secara online. Kita nggak repot-repot untuk cari distributor. Kita nggak repot-repot untuk cari pasar-pasar yang memang membutuhkan. Kita tinggal lihat aja mana yang paling efisien. Jadi kita bisa memilih sebagai UKM. Kalau UKM-nya itu merasa perlu mencari distributor, biasanya distributornya yang jual mahal. Tapi kalau distributor yang datang atau produk itu diminta, justru distributornya berlomba dan kita bisa memilih mana yang terbaik, Bang Rudi. Di sini antara bagaimana kita menjadi penentu dari bisnis kita, atau kita tergantung dengan lingkungan terhadap bisnis kita. Ini cuma masalah bagaimana kita membuat kekuatan di bisnis kita, identitas bisnis dan produk yang memang sangat berkualitas, dan kita bisa jelaskan kenapa kita berbeda dengan yang lain gitu, Bang Rudi. Nah, Bang Faris mungkin bisa cerita tentang hal ini. Bagaimana ini dengan nilai lebih tadi, alami, organik tadi, ini akhirnya bisa masuk dan betul-betul menjadi produk yang diminati, terutama di rantai pasok sektor industri F&B nih, Bang. Oke, jadi awalnya dulu kita cuma mau bikin produk itu kan yang terjangkau yang enak, terjangkau. Tapi sejak pandemi tahun 2020 itu kesadaran masyarakat terkait kesehatan ini meningkat. Jadi orang udah ngitung kalori, fatnya berapa, lemaknya berapa, karbonya berapa. Nah, di awal 2020 kita akhirnya terkuat brand positioning-nya, bahwa produk kita adalah produk yang sehat, yang low kalori. Mungkin pembedanya dengan sirup lain, kalorinya kita jauh lebih rendah. Kita juga ada sirup varian stevia yang zero kalori, jadi seandainya mau ngopi, es kopi susu kayak gitu nggak perlu bingung. Itu. Jadi kita siapkan produk di situ. Itu sih.
Tadi gimana, bisa diulang pertanyaannya? Ya, tantangan yang dihadapi untuk bisa menjadikan atau memperkenalkan produk dari Bowis itu betul-betul yang tepat gitu, yang punya nilai lebih tadi, sehingga banyak peminatnya untuk masuk ke rantai pasok sektor industri F&B nih. Ya. Jadi setelah tadi dari sisi kesehatannya orang sadar, setelah pandemi orang udah mulai, kebiasaannya udah mulai datang ke kafe atau coffee shop. Itu cari produk-produk yang terjangkau, yang enak, yang sehat. Jadi sekarang sehat ini udah mulai di-bold ya, jadi fokus. Banyak sekali kompetitor yang menjual produk ya asal aja, ya kayak dulu sirup ya sirup, pemanis ya pemanis, tapi nggak memperhatikan kesehatan. Nah, kita cuma campaign di situ aja udah, kita rasa udah cukup. Karena kita permintaannya sampai sekarang alhamdulillah bertumbuh terus dari bulan ke bulan. Ya, Coach, ntar lagi kita break dulu ya Coach ya, dan juga Bang Faris. Tapi sebelumnya saya informasikan, seperti biasa Coach, saya tuh selalu ngintip websitenya. Bowis.com. Wah, luar biasa, desainnya tuh pop banget ini ya, dan produk-produknya memang banyak sekali. Bahkan ada yang sudah jadi nih Bang Faris ya. Ada yang udah jadi ya, ada yang sudah produk-produk UKM Narsum yang saya hadirkan di RRI ini bukan hoax ya Bang Rudi, real. Jadi pendengar boleh lihat nih, Bowis itu spellingnya mbowis.com. Nah, lihat di situ, informasi sangat lengkap. Ini ya buat saya mungkin yang takut dengan kopi strong juga bisa, banyak varian di sini ternyata oleh Bang Faris produksi ini. Pop banget deh ini, pokoknya luar biasa ini. Oke, Coach Getty dan Bang Faris, kita break dulu sebentar, nanti kita lanjut lagi, dan nanti kami undang Anda kembali pendengar di 021 352 3172, 384 4545, 386 2375, 386 6712. Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu, mulai dari harga Rp25.000 sampai Rp4.000. Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional. Baik pendengar, kita lanjutkan untuk dialog Xbis malam hari ini, energi sukses bisnis. Masih dengan tema kita Bowis Sirup, solusi pemanis alami minuman kopi asal Malang, Jawa Timur. Masih bersama dengan Coach Margeti Herwin dan narasumber kami Bang Faris Charmin Udin, pemilik usaha Bowis Sirup pemanis alami kopi asal Malang. Bang Faris, makasih. Coach Getty, makasih masih bersama kami. Nah, saya ingin ke Coach Getty nih, Coach. Ini kan sesuatu hal yang menarik ya, yang disampaikan kepada masyarakat dengan nilai atau kandungan produknya tadi, organik, alami. Bagaimana cara mengedukasi hal itu untuk masyarakat? Ya, jadi UKM itu saat ini sudah mudah melakukan branding, melakukan promosi, karena semua pasar, market itu pasti connect dengan yang namanya sosial media. Ya, membangun sosial media itu bukan cuma dengan promosi atau informasi, tapi kita perlu lakukan yang namanya edukasi. Ya, testimonial dari klien, terus kandungan dari produk itu kita bisa bikin kontennya, sehingga dari situ terbangunlah pengetahuan masyarakat terhadap produk, sehingga kita benar-benar tanggung jawab terhadap konsumen kita untuk mereka memperoleh produk kita yang sehat, bermutu, berkualitas, apalagi dengan harga terjangkau, Bang Rudi. Jadi inilah salah satu cara yang saat ini semua bisnis mudah masuk. Semua bisnis yang mau dibuat oleh para calon pebisnis itu mudah untuk dibuat, tetapi tidak mudah untuk dipertahankan. Makanya kita perlu pengalaman, perlu keahlian untuk kita terus mengembangkan produk dan juga melakukan riset yang sangat rutin, sehingga kita bisa mempertahankan produk kita untuk tetap menjadi unggulan di pasar, Bang Rudi. Ya. Nah, tadi juga disampaikan bahwa 5 tahun terakhir ini kan tren coffee shop itu menggunakan sirup pemanis ini dan punya nilai lebih dari Bowis ini. Nah, ketika itu ada tren baru, sejauh mana pelaku usaha ini juga ikut beradaptasi atau membaca tren itu kemudian beradaptasi nih, Coach? Iya, jadi kalau kita lihat warung kopi terus bertambah gitu ya, setiap waktu, tapi yang tutup pun nggak kalah banyak juga.
setiap waktu. Karena mereka tidak kuat di sumber dayanya, Bang Rudi, tidak kuat di pembiayaan, permodalan, bahkan mereka merasa ikut-ikutan aja bisnisnya tanpa punya keahlian. Jadi kalau kita lihat Bowies itu sebenarnya bukan cuma jual sirup, tapi dia mendampingi orang yang ingin berbisnis kopi dari mulai orang itu mengerti bagaimana membuat kopi, ya, terus bagaimana mereka belajar menjadi barista yang sangat ahli, bagaimana mereka bisa mengetahui peralatan mesin kopi, karena Mas Faris ini juga punya toko untuk jual peralatan kopi, dari mulai mesinnya, peralatannya, supportnya, sampai kepada konsultan jika mereka ingin buat kopi dengan disesuaikan oleh budget mereka masing-masing nih, Bang Rudi. Itu yang keren. Jadi kita ini mendampingi pebisnis yang mau tumbuh, dan Bang Faris, Mas Faris ini eksklusif khusus membantu di bidang kopi. Jadi kalau dibilang master kopi, Mas Faris ini master kopi. Saya udah curiga itu, ngerti Coach, karena sampai semuanya tentang kopi. Produknya banyak yang house blend. Itu artinya memang sangat paham dengan dunia kopi sampai memiliki produk house blend tadi yang ditawarkan ini. Oke, sebelum kita break lagi untuk informasi singkat, saya ingin penasaran ini ke Bang Faris. Seperti yang tadi disampaikan oleh Coach Getty. Jadi bagaimana cara Anda berkolaborasi dengan pelaku usaha kopi lainnya untuk menjadi bagian di dalamnya ini? Oke. Jadi gini, kita mendengar atau kita mencari tahu apa problemnya, cuma itu aja. Jadi selama ini teman-teman pelaku usaha UMKM yang udah jalan, pelaku usaha kafe atau coffee shop, ya resto, itu kan omset pasti naik turun, ada karyawan yang masuk keluar, kemudian kelihatannya untung rame, tapi kok nggak profit atau BEP-nya terlalu lama. Nah, ini yang kita lakukan pendampingan di situ. Kita nggak jualan, kadang kita apa ya, kita ajari bagaimana caranya merekrut karyawan, bagaimana membuat SOP seperti itu. Waktu mereka merasakan nilai manfaat dari istilahnya tim kita, dari tim Bowies ini, ya kita nggak mau dibayar di situ, dan kita maunya adalah kamu beli aja produk saja menggunakan itu. Alhamdulillah selama ini kita pakai strategi seperti itu, nggak pakai yang neko-neko ya strateginya. Itu mereka loyal. Jadi meskipun banyak sekali kompetitor, mereka pasti ngomong ke kita, Mas, aku tadi ditawarin nih sama kompetitor ini, harga segini gimana? Kalau saya jawab, ya udah kalau mau pakai aja, kan gitu. Oke. Gitu. Tapi mereka rata-rata loyal karena ada kedekatan, ada trust. Ya. Baik, Bang Faris, Coach Getty, kita izin untuk break lagi sebentar saja untuk informasi singkat ya, Coach. Nanti kita lanjut lagi perbincangan kita malam hari ini. Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional. Baik pendengar, kita lanjutkan bersama malam hari ini masih dengan tema kita, tapi masih dengan Coach Marketi Herwin dan juga pemilik usaha Bowies Sirup Pemanis Alami Kopi asal Malang, Bang Faris Kamim Udin. Bang Faris, dipasarkan di mana saja? Bagaimana masyarakat pendengar Pro 3 ini untuk bisa mendapatkan produk Anda? Kita dipasarkan tadi ya di 3 kota ada. Untuk customer kita rata-rata mereka datang ke outlet kita, ada di Malang sama Jogja. Untuk itu yang distributor ya. Kalau di Sabdis itu ada di Balikpapan, ada di Jayapura, ada di Tarakan, sama di Bekasi. Oke. Biasanya pembelian lewat Sabdis atau distributor, tapi zaman sekarang banyak sekali yang beli lewat marketplace. Nah, marketplace atau ada juga ya? Langsung pengiriman, ya. Oh, jadi bisa diakses juga lewat marketplace ini untuk produk-produknya nih ya? Bisa. Baik. Bisa. Ya, Coach, ini sudah mau di akhir perbincangan kita nih, Coach Getty. Apa pesan Coach Getty untuk pelaku UMKM yang ragu untuk melangkah, dan mungkin saja tips penting yang bisa disampaikan malam hari ini untuk mengikuti apa yang Bang Faris lakukan? Silakan, Coach. Ya. Untuk memulai bisnis, ya, apa yang harus Anda punya adalah keyakinan, keahlian, dan juga Anda memiliki sumber daya yang cukup dan tidak perlu cari jauh-jauh ke kota lain.
Carilah di kota Anda sendiri apa yang memang paling banyak sumber dayanya. Anda perlu melakukan riset produk apa yang lagi dibutuhkan, siapa pelanggannya, dan bagaimana mendistribusikan dan menjualnya, sehingga itu menjadi sebuah fondasi awal. Ya, kalau Anda punya konsep produk yang bagus, Anda bisa akan dapat bantuan permodalan atau investasi dari siapapun yang percaya bahwa bisnis Anda ini bisa berkembang dengan bagus. Jadi hilangkan semua alasan, saya nggak cukup keahlian, saya nggak punya waktu, saya nggak punya modal. Itu semua akan menghambat Anda untuk Anda memulai. Ya, Mas Faris adalah salah satu entrepreneur yang memulai, menjalankan, dan akhirnya berkembang, dan mereka bisa membantu orang sekitarnya dan menjadi kuat karena ini adalah bagian dari ekosistem bisnis yang dibangun Mas Faris yang sampai saat ini terus berkembang, Bang Rudi. Oke, mudah-mudahan ini banyak pelaku-pelaku baru, terutama yang tertarik di sektor perkopian ini bisa langsung mempelajari hal ini, berkolaborasi tentunya. Kan Coach selalu bilang, kolaborasi itu adalah kunci yang baik untuk memperluas jaringan kita dan juga tentu memperbesar usaha kita. Coach Getty, Bang Faris, terima kasih banyak sudah berbincang malam hari ini dalam Dialog Xbiz. Nanti kita bertemu dengan tema lain di minggu depan tentunya, Coach. Terima kasih, Coach. Terima kasih, Bang Rudi. Terima kasih, Mas Faris. Di Malang ya. Iya. Sampai ketemu lagi. Saya, Bang Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kami telah tuntaskan Dialog Xbiz malam hari ini. Bowi Sirup, solusi pemanis alami minuman kopi asal Malang, bersama dengan Coach Margetti Herwin, Master Coach dan founder Smart Business Coaching Firm. Dan narasumber kami malam hari ini adalah pemilik usaha Bowi Sirup pemanis alami kopi asal Malang, Faris Khamim Udin.